gains and related losses. Saya Nabila Yulia Abargo, nama saya Nadia Putri Aksari, Arifkan Syarah Mansuri, Anes Tevisipia, Azizan Octavia, Esther Sion Immanuel, dan Sasira Braga. Apa saja yang akan kita diskusikan? Yang pertama, definition of income or gains, yaitu definisi tentang pendapatan atau keuntungan. Yang kedua, related konsep income or gains, yaitu konsep terkait dengan pendapatan atau keuntungan. Pengertian income or gains. Istilah income pada umumnya dimaknai sebagai jumlah bersih, sehingga istilah laba lebih menggambarkan apa yang dimaksud income. Pendefinisian laba sebagai pendapatan dikurangi biaya merupakan pendefinisian secara struktural. Pendapatan dan biaya masuk dalam definisi laba, sehingga orang harus mendefinisikan pendapatan dan biaya untuk memaknai laba tersebut. Apa tujuan laba dilaporkan? Para pemakai laporan keuangan mempunyai konsep laba dan model pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Apapun pengertiannya, laba akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi atau rate of return on invest capital. Yang kedua, pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen dalam mengelola perusahaannya. Yang ketiga, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Selanjutnya, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Dasar kompensasi dan pembagian bonus. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan dan dasar pembagian dividen. Pendekatan dalam akuntansi laba ada dua. Yang pertama, berusaha untuk memformulasi konsep laba tunggal atau umum yang menyajikannya untuk memenuhi berbagai tujuan secara umum. Inilah pendekatan yang ingin dicapai dalam rekayasa pelaporan keuangan umum. Yang kedua, menggunakan berbagai konsep laba dan menyajikannya secara jelas. Berbagai konsep laba tersebut secara khusus. Kebutuhan khusus ini dapat dilayani dengan menyertai statement keuangan umum, khususnya statement laba rugi dan berbagai laporan pelengkap. Selanjutnya, konsep laba konvensional. Teori tentang laba masih harus dikembangkan dan dimantapkan agar dicapai interpretasi yang tepat secara intuitif maupun ekonomi, sehingga angka laba akuntansi mempunyai manfaat yang tinggi, khususnya bagi investor dan kreditor. Laba akuntansi masih mempunyai beberapa kelemahan, yaitu belum didefinisikan secara semantik dan jelas. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham jasa atau residual. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya ketataatan atau inkonsistensi antar perusahaan. Laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Yang terakhir, investor dan kreditor membantu
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aina. Selanjutnya konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus dilekatkan oleh rekayasa pelaporan dari simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Pada tataran ini, teori berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah yang harus direpresentasi oleh laba, seperti dalam bukan aset, realitas atau kegiatan entitas apa yang harus direpresentasi oleh angka laba. Makna yang dikandung dalam laba akhirnya harus diinterpretasi oleh pemakai. Pemaknaan laba secara semantik akhirnya akan menentukan pemaknaan laba secara simpatik yaitu kebutuhan dan sebagainya. Pengukur belajar. Karena investor dan kreditor merupakan pihak yang setuju dalam laporan keuangan, dianggap bahwa mereka berkepentingan dengan informasi masa lalu untuk mengevaluasi prospek perusahaan di masa depan. FASB misalnya menetapkan salah satu kegiatan laporan keuangan sebagai berikut. Laporan keuangan harus memberikan informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan selama suatu periode. Fokus utama laporan keuangan adalah informasi tentang kinerja suatu perusahaan yang disediakan oleh elemen pendapatan dan komponennya. Pelaporan keuangan harus memberikan informasi tentang bagaimana manajemen suatu perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaannya kepada pemilik atau pemegang saham atas penggunaan sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Tujuan di slide sebelumnya masih menjelaskan bahwa laba periode dimaknai sebagai informasi tentang kinerja masa lalu yang meliputi daya laba atau earning power, akuntabilitas, dan efisiensi. Daya laba dan efisiensi merupakan konsep yang saling berkaitan. Kinerja perusahaan merupakan investasi dari kinerja manajemen sehingga laba dapat pula diinterpretasi sebagai ukur keefektifan dan keefisienan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. Kemudian ada konsep laba ekonomi. Laba ekonomi adalah laba dari kecamatan investor karena kebutuhan menilai investasi dalam saham yang dalam banyak hal bersifat subjektif, bergantung pada karakteristik investor. Dalam menilai investasinya, investor selalu mendasarkan diri pada pos kesempatan yang diwujudkan dalam bentuk tingkat kembalian pasar atau market rate of return. Laba di mata investor adalah tingkat kembalian berkenaan aliran kas masa yang akan datang dapat dihasilkan seandainya investor menanamkan asetnya di tempat lain atau pos kesempatan. Di mata investor, penilaian aset lebih banyak didasarkan pada informasi pasar yang berubah-ubah setiap saat dan depresiasi dipandang sebagai proses penilaian aset atau perubahan nilai. Ya, ini adalah perbedaan antara laba akuntansi dan ekonomi. Dari sudut pandang pemaknaan, laba akuntansi rekayasa akuntansi, penyusunan standar atau penyusunan statement keuangan. Sedangkan dalam laba ekonomi, sudut pandang pemaknaannya yaitu pemaknaan sama. Dasar pengukuran di laba akuntansi yaitu cost historis, sedangkan di laba ekonomi cost kesempatan, nilai pasar dan nilai likuidasi. Di pengertian ekonomi, laba akuntansi yaitu elemen ekonomi jangka panjang. Laba ekonomi penilaian ekonomi jangka pendek. Makna depresiasinya di laba akuntansi mengalokasikan kos, kalau di laba ekonomi penurunan nilai ekonomi. Unit pengukurnya di laba akuntansi rupiah nominal, sedangkan di laba ekonomi daya beli. Di sasaran pendukung atau sifat laba akuntansi laba uang nominal, sedangkan di laba ekonomi laba real. Di konsep dasar yang melandasi laba akuntansi kontinuitas usaha asas aktual, sedangkan ekonomi likuidasi dan daya
Laba dan kapital. Laba dan kapital menjelaskan oleh Mbak Asis. Laba dan kapital, pembahasan laba dapat dipisahkan dengan pembahasan kapital, tetapi makna keduanya harus dibedakan. Invent research, prediction, and invent 1992 membedakan laba dan kapital sebagai berikut. Jadi laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa mula-mula. Dalam hal kegiatan usaha, pengertian dinikmati adalah dikonsumsi, didistribusi, dan atau ditarik untuk keperluan pribadi dan investasi. Oleh karena itu, laba tidak harus selalu dinikmati, tetapi dapat terus tertanam di usaha sehingga menambah tingkat investasi. Jika laba harus dinikmati, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sejauh tidak melampaui tingkat kapasitas semua. Pengertian kapital dalam konteks laba akuntansi aset apabila bagi badan usaha atau manajemen yang menguasai sumber ekonomi. Ini bisnis atau finansial. Utang kapital bagi pihak yang mempunyai menguasai klaim ditandai dengan sertifikat utang misalnya obligasi. Ekuitas kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim ditandai dengan sertifikat saham. Konsep mempertahankan kapital. Konsep ini dilandasi oleh gagasan bahwa entitas perusahaan atau investor berhak mendapatkan kembalian atau imbal atau return dan menikmatinya setelah kapital dipertahankan keutuhannya atau pulih seperti sedia kala. Konsep ini mempunyai arti penting atau konsekuensi dalam beberapa hal yang saling berkaitan sebagai berikut. Membedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi. Memisahkan dan membedakan transaksi operasi dalam arti luas dengan transaksi pembayaran dari dokumen. Penjamin agar laba yang dapat didistribusi tidak mengandung pengembalian investasi, memungkinkan penggunaan berbagai dasar penilaian untuk menentukan tingkat kapital pada saat tertentu. Awal dan akhir. Kapital finansial. Kapital finansial dari seluruh badan usaha adalah jumlah rupiah yang melekat pada aset atau badan usaha tanpa memandang jenis atau komponen aset. Laba atau pengembalian atas finansial akan timbul bila mana jumlah rupiah aset pada akhir bulan melebihi jumlah rupiah aset pada awal bulan. Kapital finansial ini dinyatakan sebagai tingkat kembalian aset atau rate of return on aset dan dirumuskan sebagai berikut telah berisi tambahan biaya bunga dibanding aset atau laba. Kapital bisnis. Kapital bisnis adalah sumber ekonomi yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi bisnis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Dengan konsep ini, laba atau kembalian atas kapital bisnis akan timbul bila kapasitas produksi bisnis pada akhir suatu berarti melebihi kapasitas produksi bisnis pada awal bulan. Laba akhirnya harus dinyatakan dalam skala rupiah. Oleh karena itu, kapasitas produksi bisnis akhirnya harus dinyatakan dalam rupiah. Kapital dapat dipertahankan kalau aset non-moneter diukur atas dasar kos sekarang atau kos kembali pada saat pengukuran akhirnya. Dalam konsep kapital finansial berpengaruh perubahan akan diakui sebagai untung atau rugi, menahan atau penahanan, dan dilaporkan naik dari melakukan. Dalam konsep kapital bisnis, pengaruh perubahan diakui sebagai kesesuaian kapital dan tidak masuk dalam statement laba. Pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Selanjutnya ada pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Adanya tiga faktor penentu nilai kapital, yaitu jenis, skala, dan dasar penilaian yang saling berinteraksi menimbulkan berbagai macam pendekatan atau basis penilaian kapital. Berbagai pendekatan penilaian kapital dan implikasinya terhadap penentuan laba antara lain: 1. Kapitalisasi aliran kas garapan, 2. Penilaian pasar atas aset bersih perusahaan, 3. Setara kas sekarang, 4. Harga masukan historis, 5. Harga masukan sekarang,
price, dengan unit price, dibagi unit price. Bila tidak ada dividen dan harga di bawah SPP, maka rutin perusahaan dapat dinyatakan sebagai berikut. L, J, T, dengan D1, minus D0, bagi D0. Model ini bisa berdiri sesuai dengan dapat juga digunakan return pasar sebagai motivasi. Return pasar adalah sekarang bernilai seluruh return dengan return sesuai amaran. Dengan pembanding tersebut, return abnormal besar J adalah T ditentukan sebagai berikut. Mean adjust return dengan LACC dengan LCP dan LC. Target adjust return LRC T dengan LC dengan KMT. Karena reaksi pasar tidak selalu terjadi seketika hari pengumuman, reaksi dapat diukur untuk variabel beberapa hari sebelum dan sesudah peristiwa. Dalam menentukan untuk suatu perusahaan dengan untuk jendela peristiwa biasanya tidak diperlukan. Periode lamanya nanti yang ditunjukkan dalam menentukan LC disebut variabel estimasi. Reaksi pasar kemudian dulu menjadi abnormal, kumulatif antara angka dengan angka ini untuk jendela peristiwa dapat dikatakan sebagai risiko. Untuk mengujikan informasi, dua pendekatan dapat dilakukan yaitu pendekatan asosiasi dan pendekatan peristiwa. Pengujian yang dilakukan adalah pendekatan yang diberikan untuk beberapa perusahaan sebagai sarana untuk mengujinya. Lalu dan teori entitas. Teori entitas atau entitas contohnya dalam literatur teori interaksi adalah 1. Entitas bersama-sama, 2. Entitas bersama atau bisnis, 3. Entitas investor, 4. Entitas pemilik, 5. Entitas pemilik residual, 6. Entitas peradaan, 7. Entitas dana atau fund teori. Teori entitas selalu berkaitan dengan partisipan dalam kegiatan ekonomi yaitu manajer, karyawan, investor, revisor, pemerintah, dan entitas lainnya terlibat. Teori satu juga mempunyai implikasi tentang tujuan pelaporan keuangan dalam bentuk atau susunan statement keuangan. Entitas perusahaan utama dengan sederhana ini sama yang menjadi pusat perhatian aplikasi adalah kegiatan perusahaan utama yang melibatkan berbagai pihak sebagai bagian dari jalan ekonomi. Perusahaan sebagai alat pengikat kualitas atau pusat kegiatan. Sebelum kata itu dilandasi oleh penjelasan bahwa perusahaan yang besar disebut sebagai institusi sosial yang mempunyai peran ekonomi yang luas dan kompleks sehingga darinya dituntut pertanggungjawab sosial dan tidak dapat menjalankan semata-mata kepentingan pemerintah. Sebagai institusi sosial, perusahaan harus menunjukkan kontribusi ekonomi terhadap masyarakat luas. Lama merupakan hasil dari upaya bersama para pengusaha fakta. Saya mengharapkan institusi berdasarkan nilai tambahan untuk koordinasi karakteristik perusahaan sebagai institusi sosial. Untuk mengukur nilai tambahan sebenarnya harus dibuat dengan protokol itu berdasarkan moderator karena pembuatnya merupakan nilai tambahan yang diciptakan oleh institusi sosialnya yang berdasarkan ke kesatuan usaha bersama. Contohnya, entitas usaha atau bisnis. Teori entitas ini mendasari konsep dasar kesatuan usaha. Perusahaan ini dipandang sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri serta terpisah dari investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Perusahaan menjadi pusat perhatian, akuntansi, dan menjadi subjek pelaporan. Dengan teori ini, laba dipandang sebagai kenaikan aset karena pendapatan dianggap sebagai aliran masuk atau kenaikan aset dan biaya sebagai aliran keluar aset atau penurunan aset akibat kegiatan operasi perusahaan.
dana sebagai pihak luar, pemegang saham dan kreditor tidak dibebankan dan keduanya dipandang sebagai pemegang ekuitas. Dan untuk keuangan merupakan bertanggung jawaban kesatuan usaha kepada pemegang ekuitas untuk memenuhi persyaratan hukum dan menjaga hubungan baik, bukan untuk memenuhi keuangan dan kepengurusan atau financial and regulatory accountability. Entitas investor. Investor di sini dalam arti luas yaitu kreditor atas jangka panjang dan pemegang saham sebagai penyedia dana utama perusahaan. Dengan teori ini, pusat perhatian akuntansi adalah kedua kelompok tersebut dan keduanya dianggap sebagai mitra manajemen, bukan sebagai pihak luar, sebagaimana dalam sudut pandang kesatuan usaha. Dengan sudut pandang ini, laba kemudian didefinisikan sebagai jumlah rupiah yang menjadi hak investor sebagai konsekuensi bunga kepada kreditor jangka panjang dan dividen kepada pemegang saham, bukan merupakan biaya tetapi merupakan distribusi laba seperti gambar di samping. Dalam hal ini, pajak berstatus sebagai biaya bagi investor. Berbeda dengan kesatuan usaha, bunga dan dividen merupakan pembagian laba bukan biaya. Teori ini disebut sebagai sudut pandang entitas tradisional. Entitas pemilik. Teori entitas ini memandang pemegang saham atau biasa dan istimewa sebagai pemilik dan menjadi pusat perhatian akuntansi. Artinya, pemegang saham menanggung segala resiko yang berkaitan dengan utang. Dengan sudut pandang ini, aset bersih menjadi lebih perhatian utama pemegang saham. Penggunaan laba tersebut sebenarnya tidak tersaji dalam statement laba rugi, tetapi dalam statement perubahan laba ditahan. Data tersebut untuk membandingkan penyajian atas dasar sudut pandang yang lain. Walaupun akuntansi sekarang mendasar pada sudut pandang kesatuan usaha. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ditambah pendapatan dikurangi biaya ditambah investasi dikurangi distribusi. Oleh karena itu, penyajian laba dapat saja merupakan konsep yang berbeda dengan konsep untuk penciptaan laba. Konsep yang berbeda untuk tujuan yang berbeda juga. Entitas pemilik residual. Konsep ini memandang pemegang saham biasa sebagai pusat perhatian akuntansi. Persamaan akuntansi untuk merefleksikan konsep ini adalah sebagai berikut, yaitu aset dikurangi ekuitas spesifik dengan ekuitas residual. Teori ini dilandasi bahwa pemegang saham biasa adalah pihak yang akhirnya menanggung resiko ketidakpastian masa datang, tetapi juga menikmati segala pemberian setelah pihak lain terpenuhi haknya. Oleh karena itu, penyajian laba harus didasarkan pada penting yang harus disajikan dalam statement laba rugi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Putri. Entitas pengendali. Teori ini menitikberatkan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan kontrol sumber ekonomi perusahaan tanpa memperlihatkan kepemilikan. Pengendalian yang dapat dilakukan oleh seseorang dan karenanya siapa yang mengendalikan sumber ekonomi. Konsep ini sebenarnya sejalan dengan konsep kesatuan usaha. Namun konsep ini lebih menekankan pada orang yang mengelola dana atau manajemen daripada wadah operasinya. Dengan teori ini, sudut pandang akuntansi adalah manajemen produk sebagai pengendali, bukan pemilik, sehingga merasa dipandang sebagai statement tentang sumber dan penggunaan dana yang menunjukkan pertanggungjawaban manajemen.
entitas dana. Dana dapat diartikan sebagai kas, aset likuid atau sumber keuangan yang dapat digunakan untuk mendanai suatu kegiatan, program, atau proyek dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Teori ekuitas dana dapat digunakan dalam persamaan akuntansi berikut. Aset sama dengan pembatasan penggunaan aset. Konsep ini berpaut dengan organisasi non-profit, khususnya organisasi pemerintahan. Untuk unit organisasi pemerintahan, interpretasi terhadap persamaan di atas bergantung pada pengelolaan aset atau keuangan negara yang dipisahkan dari APBN atau APBD. Aset dalam persamaan di atas adalah kas atau sumber keuangan likuid yang dikuasai atau dikelola oleh kesatuan dana pada suatu perusahaan. Setiap dana likuid masuk ke dalam unit kegiatan, program atau proyek, maka harus digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Apabila aset likuid, kewajiban likuid, saldo dana, pendapatan, belanja dibatasi dengan AL, KL, SD, P, dan G yang dapat dinyatakan dalam persamaan akuntansi dana belanja sebagai berikut. Awal periode AL sama dengan KL ditambah SD. Selama periode AL sama dengan KL ditambah SD ditambah P kurang P. Akhir periode AL sama dengan KL ditambah SD. Status AL sama dengan KL ditambah SD merupakan neraca akhir. P dikurang B membentuk statement kegiatan atau operasi unit pemerintahan yang dapat menghasilkan surplus atau defisit. Berikut ini rangkuman keseluruhan teori entitas dan cakupan laba. Yang pertama, teori entitas usaha bersama. Pada teori entitas usaha bersama, persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan ekuitas pemegang pajak. Komponen penentu laba pada usaha bersama, penjualan atau pendapatan dikurangi transfer antar entitas usaha bersama, yaitu bahan baku, bahan habis pakai, dan overhead non tenaga kerja. Untuk perusahaan perdagangan, kos barang terjual dan biaya operasi non tenaga kerja. Laba pada usaha bersama itu ditujukan untuk manajer, karyawan, pemerintah, kreditor, dan pemegang saham. Pada entitas usaha atau bisnis, persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan ekuitas spesifik. Komponen penentu laba pada usaha atau bisnis ini semua jenis pendapatan dikurang semua biaya termasuk untung dan rugi. Bunga, pajak penghasilan, dan dividen tidak masuk sebagai biaya tetap pengajuan laba. Laba pada entitas usaha atau bisnis ini ditujukan kepada pemerintah, kreditor, dan pemegang saham. Yang ketiga, teori entitas investor. Pada entitas investor, persamaan akuntansinya yaitu aset dikurangi utang jangka pendek sama dengan ekuitas investor. Komponen penentu labanya seperti pada teori entitas bisnis, tetapi pajak penghasilan dianggap sebagai biaya. Laba pada entitas investor itu ditujukan kepada kreditor jangka panjang dan pemegang saham. Teori entitas berikutnya yaitu entitas pemilik. Persamaan akuntansinya yaitu aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Komponen penentu laba pada entitas pemilik seperti pada teori entitas investor, tetapi bunga dianggap sebagai biaya. Dan laba pada entitas pemilik itu ditujukan kepada pemegang saham istimewa dan biasa. Berikutnya teori entitas pemilik residual. Pada entitas pemilik residual, persamaan akuntansinya yaitu aset dikurangi
pemilik, tetapi dividen untuk pemegang saham istimewa dianggap sebagai biaya. Dan laba entitas pemilik residual itu diterima pada pemegang saham biasa. Teori entitas berikutnya yaitu teori entitas pengendali. Persamaan akuntansi pada entitas pengendali ini seperti dalam teori entitas pemilik, terutama bila pemilik merangkap sebagai manajemen. Komponen penentu labanya seperti pada teori entitas pemilik, yang labanya ditujukan untuk manajemen atau pemegang saham. Teori entitas berikutnya yaitu dana. Persamaan akuntansi pada entitas dana yaitu untuk kesatuan dana non belanja, yaitu aset sama dengan pembatasan aset. Komponen penentu labanya seperti pada entitas bisnis dengan pusat perhatian pada pemerintah sebagai pemegang pancang utama, atau dapat disebut sebagai entitas dana. Laba pada entitas dana ditujukan untuk unit kepemerintahan yang membawakan kegiatan atau program. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang mau bertanya? Pak Christine. Pertanyaan saya, apakah kenaikan mata uang itu mempengaruhi laba dari perusahaan? Kenaikan atau penurunan nilai mata uang itu mempengaruhi laba dari perusahaan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Agustin tentang apakah kenaikan atau penurunan nilai mata uang akan mempengaruhi laba pada perusahaan. Ya, jelas akan mempengaruhi laba pada perusahaan ya, karena kenaikan atau penurunan nilai mata uang akan sangat berpengaruh pada laba perusahaan, terutama perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Pengaruhnya bisa sangat signifikan, yaitu tentang pendapatan dan biaya dalam valuta asing, transaksi keuangan, hedging, dan dampak kompetitifnya. Contoh kasusnya seperti pada perusahaan ekspor. Sebuah perusahaan di Indonesia yang mengekspor produk ke Amerika Serikat akan menerima pembayaran dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Jika nilai rupiah melemah terhadap dolar, maka pendapatan dalam rupiah dari penjualan yang sama akan meningkat, sehingga meningkatnya laba perusahaan. Sedangkan pada kasus perusahaan impor, sebuah perusahaan di Indonesia yang mengimpor bahan baku dari Jepang dan membayar dalam bentuk yen akan menghadapi biaya yang lebih tinggi jika yen menguat terhadap rupiah, sehingga dapat mengurangi laba perusahaan jika biaya tersebut tidak bisa diteruskan kepada konsumen. Begitu. Oke, jadi kesimpulannya sangat berpengaruh ya nilai mata uang terhadap laba perusahaan. Nah, itu dilakukan digunakan secara terpisah atau harus urus pendekatan sama pendekatan itu. Kalau misalnya terpisah pendekatan pertama itu entitas apa, entitas apa. Dalam pendekatan apa itu digunakan secara terpisah atau? Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Ara. Dalam pendekatan akuntansi laba itu digunakan secara terpisah atau secara berurutan. Itu digunakan secara terpisah atau secara berurutan. Dalam aplikasinya, kedua pendekatan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Laba tidak dapat diakui hanya atas dasar salah satu pendekatan. Itulah sebabnya
kriteria pendapatan adalah terrealisasi dan terbentuk. Artinya, kedua kriteria harus dipenuhi. Oleh karena itu, praktik akuntansi dalam kaitannya dengan laba yang sekarang banyak diakui